Tema yang hari ini saya angkat itu adalah problematika literasi digital di tengah pandemi COVID-19. Mungkin ada yang masih bertanya terkait dengan profil saya. Pendidikan S1 itu di Universitas Universitas Negeri Makassar, jurusan PGSD. Kemudian S2 itu Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan dasar. Dan sekarang sedang menempuh kuliah di Universitas Negeri Makassar, S3. Tempat ngajar itu di program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Indrikan. Adapun kontak WA yang kemudian bisa dihubungi melalui saya itu 085 399 049 467. Itu nomor WA, Pak. Nanti kalau misalkan nomor pribadi ada. Pokoknya yang hari ini aktif di WA nomor yang saya tampilkan. Kemudian email itu masnur1985@gmail.com. Facebook saya sendiri, Pak. Itu saya biasanya share Facebook saya karena saya biasanya share media. Saya kebetulan di bidang program studi SD, jadi biasanya share terkait konten-konten edukasi ke SD-an. Jadi mungkin bisa diikuti ataupun di-follow. Nah, oke, itu sekedar pembuka dari saya. Kita akan masuk di materi saya. Oke. Melihat slide saya, itu adalah di tengah semakin bertambah dan meluasnya penyebaran COVID-19 ini, berbagai informasi mengenai penyebaran COVID-19 ini membuat keresahan masyarakat. Belum lagi, jika informasi yang disebarkan dan diterima masyarakat luas, itu ternyata adalah informasi yang tidak benar atau malah menyesatkan. Tentunya, hal ini akan menimbulkan keresahan dan kesimpangsiuran akan kebenaran suatu berita ataupun informasi di kalangan masyarakat. Terlebih ketika kecepatan dalam mengelola dan mengakses berita ini tidak diimbangi dengan kecakapan atau kemampuan untuk menjaga kualitas dari informasi yang disebarkan kepada masyarakat. Biasanya kita ini kalau dapat informasi, Pak, dari WA ataupun dari apa, kita langsung share tanpa melihat konten itu sendiri. Ini yang kemudian menjadi problem pertama yang kemudian hari ini di masa pandemi COVID-19 ini. Adanya informasi yang tidak tepat ini itu sangat menyebar, Pak, di media sosial ataupun di aplikasi chatting, baik itu WhatsApp, Line, dan sebagainya. Fenomena ini berdampak pada keputusan dan kepercayaan masyarakat mengenai isu penyebaran COVID-19. Belum lagi, pemerintah meminta masyarakat itu tidak panik pada saat itu, sebelum keluarnya kebijakan pemerintah terkait dengan pencegahan COVID-19 itu. Sehingga masyarakat pada umumnya itu menghadapi dilema tentang sumber informasi yang dapat dipercaya. Namun justru medialah yang banyak mengejar berita dengan menuliskan judul-judul atau berita-berita hoax yang bisa mengundang emosi dan menurunkan berita-berita. Biasanya kalau kita baca tagline di media sosial ataupun di koran-koran itu, dia membawa kita ke ranah bisa membawa emosi kita. Sehingga kita baru sekedar melihat judulnya, wah, ternyata berita itu seperti ini. Padahal isi daripada berita itu tidak benar. Hal ini tentunya membuat masyarakat, khususnya pengguna media sosial, itu memerlukan pembelajaran literasi digital agar mampu memilah informasi yang tidak menyesatkan untuk dipercayai dan disebarluaskan.
Maka dari itu, guna meningkatkan literasi digital masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, sebenarnya pemerintah sudah melakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika itu telah menyapu bersih seluruh hoax yang ada di dunia maya, khususnya di media sosial. Saya lanjut lagi. Karena kita mau bahas literasi digital, tentunya ada sedikit pengantar terkait dengan literasi digital. Apa sih itu literasi digital? Literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan teknologi dan komunikasi atau itu untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten ataupun informasi dengan kecakapan kognitif, etika, sosial, dan aspek teknik teknologi. Sehingga orang yang telah memiliki literasi digital ini dia akan menurut PC Watch, dia merilis kerangka literasi digital Indonesia, di mana diantaranya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah proteksi. Proteksi ini itu terdiri dari 3 bagian di dalamnya. Itu yang pertama adalah perlindungan data pribadi. Sehingga setiap ketika kita membuat email ataupun aplikasi lainnya, itu akan pasti diberikan pertanyaan bahwa bagaimana melindungi data pribadi kita ketika kita menginstal suatu aplikasi yang ada di Play Store maupun di web. Yang kedua itu adalah keamanan daring. Keamanan ini itu biasanya diminta, termasuk salah satunya itu adalah password. Password itu biasanya kita kelihatan Pak ya, di dalam membuat email baru itu dia harus diselingi mulai dari angka kecil, ada angka, ada huruf, sehingga password yang tadinya lemah itu bisa jadi kuat ketika kita campurkan dengan angka ataupun huruf. Yang ketiga itu adalah privasi individu. Nah, privasi ini biasanya disetting ataupun disetting di komputer kita ataupun di gadget kita, sehingga konten yang kemudian ini tidak bisa selamanya diakses oleh orang. Kerangka selanjutnya yang ketiga itu adalah hak-hak. Nah, hak-hak ini berupa kebebasan berekspresi, kemudian kekayaan intelektual, dan aktivitas sosial. Terutama di kerangka yang kedua ini khususnya kita bergerak di bidang pendidikan, itu telah diatur namanya kekayaan intelektual, sehingga ketika kita mengutip sesuatu mulai dari citasi dan segala macam, itu tentunya kita harus mencantumkan penulis. Kerangka yang ketiga itu adalah pemberdayaan. Pemberdayaan di sini itu dibagi atas jurnalisme warga, kemudian kewirausahaan, dan etika informasi. Dari ketiga ini yang kemudian telah digunakan sebenarnya oleh pemerintah COVID-19 ini. Baik itu berupa gambar, seperti yang saya perlihatkan di slide saya. Jadi sebenarnya saya ambil di web itu, web Kementerian Kesehatan. Jadi dia sebenarnya sudah melakukan sosialisasi terkait dengan coronavirus ini. Namun yang menjadi kendala hari ini itu adalah ketika penerapan social distancing atau sekarang sudah diubah menjadi physical distancing, membuat keresahan, sehingga menimbulkan problematika di kalangan masyarakat.
Hal ini tentunya menjadi resah. Banyaknya kasus, yang pertama itu adalah adanya 4 kasus. Kita lihat di sosial media ataupun di web-web. Itu adanya kasus penimbungan masker di sejumlah daerah yang dibongkar, sehingga mungkin ini adalah salah satu contoh kepanikan masyarakat ketika mereka tidak memiliki kemampuan literasi itu sendiri. Terus belum lagi sejak diterapkannya belajar di rumah, tentunya ada hal yang kemudian membuat keresahan, khususnya baik itu dari guru, peserta didik maupun orang tua. Keresahan ini yang menimbulkan terkesan tidak siap menerima pembelajaran itu sendiri. Karena di samping ada yang merasa bahwa harus mempersiapkan HP, kemudian kuota, belum lagi ketika mereka di luar jangkauan, sehingga signal internet pun itu lelet. Akibatnya apa? Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru mungkin itu terhambat. Bisa jadi apa yang disampaikan tadi itu terjadi gagal paham. Problema tersebut di atas saya mungkin bisa percepat saja. Ini ada beberapa gambar yang kemudian saya pasang di slide saya. Problema tersebut sangat masuk akal ketika pemerintah itu tidak menyaring konten-konten yang ada di atas tadi yang saya sebutkan itu. Namun sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari berita palsu atau hoax melalui tugas percepatan penanganan COVID-19. Dia telah meluncurkan situs COVID-19 itu di situsnya www.covid19.go.id sebagai sumber informasi resmi penanggulangan virus corona. Pemerintah berharap informasi mengenai virus corona ini itu dan bagaimana mengendalikannya bisa dilihat di situs tersebut. Terakhir, dengan adanya situs tersebut diharapkan masyarakat itu dapat memproduksi pesan atau informasi serta mampu selektif dalam mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, masyarakat tidak hanya menjadi sebagai penerima, tetapi juga dapat sekaligus sebagai pelaku dan komunikasi khususnya yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu kita, baik itu guru maupun siapa saja, itu diharapkan kerjasamanya, baik itu aktif dan selektif jika memiliki kemampuan literasi tersebut, berpartisipasilah dalam menanggulangi COVID-19 ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya menutup presentasi saya, ada yang kemudian bisa yang akan saya jelaskan, itu adalah hoax. Itu adalah hoax terbesar bukan menyebar berita bohong, tetapi menyembunyikan kebenaran dari publik. Ini saya kutip dari Profesor Dr. Daniel Muhammad Rashid. Terima kasih, itu penyampaian singkat dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Mas Nur yang sudah menyampaikan materi tentang literasi digital. Ada beberapa poin. Yang pertama yang bisa kita ambil ya dari apa yang disampaikan beliau. Yang pertama adalah bahwa masyarakat kita kecenderungannya adalah kurang melakukan konfirmasi terhadap berita-berita yang ada. Sehingga informasi yang ada itu langsung di-share saja. Dan memang beberapa penelitian menunjukkan rata-rata orang tua itu ketika mendapatkan informasi itu langsung segera menge-share.
tanpa melakukan cross check apakah kemudian yang di-share itu valid atau tidak. Nah, ini ya. Yang selanjutnya bahwasanya di masyarakat kita dengan metode pembelajaran yang ada itu banyak yang belum siap secara sarana dan prasarana, sehingga kemudian anak-anak di rumah pun dalam proses pembelajaran, penyampaian materi sebagainya kadang mengalami kendala dalam memahami materi-materi yang disampaikan. Ya, itu tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita sangat luas sekali dengan kontur yang berbeda-beda dari mulai dataran sampai dengan pegunungan yang tentu saja memiliki kendala sendiri dalam komunikasi. Selanjutnya dari yang disampaikan juga bisa dipahami bahwa sampai dengan terkait COVID-19 ini memang pemerintah sudah memiliki juru bicaranya sendiri. Artinya apa? Informasi-informasi yang terkait COVID itu sangat dipercaya kalau kemudian disampaikan oleh juru bicara yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Hanya saja karena negara kita ini besar, setiap orang tuh ingin menunjukkan eksistensinya sehingga mereka membuat komentar-komentar atau membuat analisis-analisis yang kemudian belum tentu itu sesuai dengan keilmuannya. Contohnya kemarin kita lihat seorang musikus membuat komentar bahwa COVID sebagainya adalah bentuk konspirasi dan sebagainya. Padahal dia basicnya bukan seorang intelijen, tentara atau polisi, hanya seorang pemusik gitu kan. Tetapi kemudian ini dipandang benar karena pengikutnya banyak gitu ya. Wah, karena pengikutnya banyak belum tentu benar, itu sudah dianggap sebuah kebenaran. Akhirnya di-share bahwa ini adalah bentuk konspirasi dan sebagainya. Nah, ini jadi kendala di masyarakat kita gitu ya. Nah, selanjutnya yang menarik adalah kata terakhir bahwa hoax terbesar itu adalah menyembunyikan kebenaran gitu ya. Nah, ini terima kasih kami ucapkan kepada Pak Mas Nur yang sudah menyampaikan gambaran tentang literasi digital, berapa tantangannya dan kendala-kendala yang sudah dialami masyarakat kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nampaknya kita sudah bergabung dengan Pak Mardi Lestari. Assalamualaikum Pak Mardi. Halo, Assalamualaikum Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kebetulan pemateri kedua kita pada pagi hari ini seperti saya sampaikan tadi, beliau adalah dosen di Universitas Tadulako, pendidikan S1 dan sekarang sedang S3 di Malang, dan kita berharap juga segera menyelesaikan studinya sehingga kemudian kita memiliki banyak insan dalam bidang konseling ini yang sudah menyelesaikan pendidikan doktoral ya, sehingga nanti betul bimbingan konseling itu dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat, terutama dalam kondisi seperti sekarang ini. Mungkin tanpa berbanyak kata lagi kepada Pak Mardi Lestari, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya tentang efektivitas pembelajaran daring di era COVID-19 ini. Pada Pak Mardi kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Amin ya? Ya. Iya. Sebelumnya salam kenal Pak. Dan permohonan maaf nih, saya telat masuk soalnya ada kegiatan di kampus. Oke, dan Pak. Waktunya bersamaan. Oh, iya. Ya, kita maklumi, Pak. Iya, jadi baiklah sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita senantiasa selalu sehat. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang efektifkah perkuliahan daring pada era pandemi COVID-19. Tapi kayaknya karena yang daftar atau yang ikut kegiatan ini itu kebanyakan guru, mahasiswa, jadi bisa saja di sini saya bisa bukan merubah, tapi esensi dari perkuliahan ini bisa saja kita munculkan ke pendidikan. Jadi bagaimana, apakah pendidikan dengan konsep daring saat ini itu sudah maksimal? Sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa biodata saya sekarang bertugas di program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Lebih lanjut, untuk masalah ini, saya sampaikan dulu faktanya. Bagaimana
kondisi saat ini. Nah, dalam pelaksanaan perkuliahan atau pembelajaran daring, mungkin ada yang berpikir apa sih itu daring? Daring itu kita sebut sebagai dalam jaringan. Itu sebenarnya singkatan. Jadi semua pembelajaran yang sifatnya online atau diberikan secara virtual itu disebut daring dalam jaringan. Jadi saya mengumpulkan beberapa fakta nih di beberapa bulan terakhir tentang proses perkuliahan daring. Tapi kalau misalnya kita berpikir kembali, sebenarnya pembelajaran daring ini bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Cuman saja mungkin karena ketidakmerataan jaringan telekomunikasi atau tidak seluruh pendidik dapat mengakses internet yang baik, akhirnya perkuliahan atau pembelajaran daring itu belum maksimal seluruh Indonesia. Jadi kita bisa lihat nih banyaknya pemberitaan bahwa daring itu sebenarnya ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Itu semua tergantung dari perangkat, jaringan, sumber daya manusia. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali pemberitaan bahwa banyak dosen yang tidak masuk, banyak mahasiswa yang tidak masuk karena kuotanya habis. Terus banyak juga yang mungkin belum paham tentang sistem informasi, akhirnya ya mereka tidak dapat menggunakan sarana daring itu sendiri. Dan kelihatan juga yang banyak menjadi persoalan itu ketika mahasiswa itu kayak ini nih, ada mahasiswa di Tangerang yang meringis keluhkan borosnya kuota internet akibat kuliah online. Karena kebanyakan ini nih yang jadi masalah nih, banyak tugas dan mereka belum siap akan kondisi seperti itu. Akhirnya ya memang sih kalau kita berpikir bahwa kita menggunakan Zoom dalam berapa menit, biasanya ya lumayan lah. Ya. Lumayan. Kalau misalnya dalam satu hari kita menggunakan aplikasi Zoom itu 4-5 kali pertemuan, ya lumayan juga menghabiskan kuota ya. Menghabiskan kuota. Oh iya, sebelumnya Pak, sharing saya nggak kelihatan ya? Kelihatan kan? Kelihatan. Oh iya. Kalau untuk wajah Pak, minta maaf saya nggak bisa tampilin soalnya saya kan pakai handphone. Yang satu laptop saya gunakan untuk kegiatan yang di Malang, Pak. Saya mohon maaf sekali. Jadi kalau bagaimana model saya saat ini, jadi nggak kelihatan. Ini saya coba nyalain, tapi saya nggak bisa lihat. Jangan sampai nanti wajah saya kemana-mana. Iya. Iya. Oke Pak, kita maklumi Pak. Iya, saya matikan dulu Pak ya. Soalnya kan masih pegang handphone juga. Oke Pak. Nah, selanjutnya nih kita lihat kondisinya. Nah, karena saya lihat temanya ini tentang pendidikan ya. Kita hari ini sedang membahas tentang bagaimana sih pendidikan di Indonesia, bagaimana pendidikan di negeri kita. Nah, kita lihat kemarin-kemarin itu teman-teman pengajar, teman-teman insan pendidikan itu semuanya melaksanakan pengajaran atau perkuliahan, sekolah dan sebagainya itu menggunakan sistem konvensional ya, tatap muka, mengajar di kelas, terus bersama-sama mengadakan interaksi sesama. Nah, saat ini dengan arus teknologi informasi, penggeseran budaya yang pesat, ditambah lagi pandemi. Kalau kami yang alumni 7,2 skala Richter di Palu, kejadian tahun 2018,
yang membuat banyak kampus, ya banyak ruangan di kampus yang hancur, kami sudah menggunakan sistem daring mulai tahun 2008. Jadi sebelumnya kami sudah beradaptasi. Di Universitas Tadulako sendiri itu kami sudah mulai menggunakan sistem daring itu setelah kejadian gempa dan tsunami di tahun 2018. Jadi mungkin tidak terlalu kaget-kaget amat ketika menghadapi situasi langsung menggunakan jaringan semuanya. Tapi ya memang tidak dipungkiri bahwa dalam proses perkuliahannya semua hambatan itu terjadi. Seperti ya contohnya ya jadwal tidak sesuai dengan waktunya, karena kan harus ada kesepakatan dari mahasiswa dan dosennya. Terus ya yang paling banyak itu keluhannya soal kuota data mahasiswa. Itu yang menjadi keluhan yang paling banyak dialami saat perkuliahan daring. Nah, hari ini nih kondisinya kita bisa lihat sendiri. Semua merasakan hal ini. Semua orang dari kondisi ini yang melaksanakan physical distancing, semuanya wajib dan pasti melaksanakan perkuliahan daring. Nah, yang dirasakan apa? Yang baru pertama kali melaksanakan kuliah daring. Kita bisa lihat. Ini banyak meme yang saya dapat dari curhatan siswa, ada juga mahasiswa. Tapi yang kebanyakan sih, ini saya lihat juga di saudara-saudara saya yang memang masih SMP, bahkan ada yang SD. Ada SD yang mereka sudah menggunakan Zoom, aplikasi Zoom, dan ya paling minimal WA. Nah, itu sistemnya banyak yang mengeluh seperti ini. Bahkan orang tuanya pun yang paling mengeluh. Karena kebanyakannya di Indonesia, saya langsung menjudge saja deh di Indonesia. Di Indonesia kebanyakan ketika di rumah, tugas yang diberikan untuk anak, ya namanya juga orang tua mungkin ya, kebanyakan anak-anak pasti ngeluhnya sama orang tua. Dan saking tidak bisa dilihat apabila dia tidak bisa mengerjakan tugasnya itu, kebanyakan yang mengerjakan itu orang tuanya. Jadi ya tahu sendiri orang tua yang dibebankan kerja di rumah dengan mengajar anak di rumah. Jadi mungkin ya kalau saya berpikir bahwa orang tua saat ini sudah merasakan bagaimana rasanya jadi pengajar. Jadi mudah-mudahan setelah kejadian ini tidak ada lagi kejadian-kejadian bahwa orang tua datang mengamuk di sekolah karena persoalan siswa atau anaknya itu tidak bermasalah di sekolah. Karena mereka sudah tahu bagaimana kondisi pengajar ketika memberikan pengajaran ke peserta didik. Nah, kita lihat saat ini ya, banyak ya kuliah dan sekolah lockdown, tapi tugasnya luar biasa. Membuat anak-anak jadi pontang-panting. Banyak yang mengeluh di sini. Nah, kalau kita berbicara esok, dan mungkin saat ini sudah kita gunakan, kita sudah mengarah ke online education. Jadi, semua sudah berbasis online. Mulai dari strata playgroup. Saat ini saya lihat kemarin perkembangannya, ada teman yang ngajar di playgroup dan TK. Kalau ada mungkin yang masih berpikir playgroup itu apa, ya TK itu mereka sudah menggunakan Zoom untuk pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Nah, kedepannya kalau saya mengambil ini dari artikel berapa provider yang bukan provider sih, tapi perangkat pembelajaran yang bisa jadi kedepannya akan berkembang.
Ini mungkin bisa dilihat, dan mungkin teman-teman atau adik-adikku yang sementara akan melanjutkan atau sementara sekolah, mungkin dari sekarang sudah bisa mengecek ini dan mempelajari. Ada psikologi, ada Sevima Edling, Kuiper School, Classroom ini sudah biasa kita gunakan, Edmodo juga, Zoom juga. Kalau yang menurut saya yang agak sedikit baru di sini, saya baru tahu itu Kuiper School, Psikologi dengan Edling. Kalau yang lain kan kita sudah bisa lihat dan tahu. Cuman kemarin malam saya sempat cek-cek tentang beberapa aplikasi ini, ternyata mereka sudah menjalankan. Cuma memang dalam prakteknya ada beberapa yang memang menuntut pembayaran. Seperti yang Ruang Guru, kita tahu sendirilah saat ini Ruang Guru seperti apa masifnya di Indonesia. Dan bahkan polemik yang dekat-dekat ini, polemik kepentingan, ya kita melihat ya bergeser ke Ruang Guru. Tapi saya tidak usah berbahasa memperkeruh suasana dengan menyebarkan ini. Tapi menurut saya semua ini bisa digunakan menunjang ke depan itu untuk pembelajaran online. Jadi kelas kita, saya kemarin sempat berdiskusi dengan beberapa teman tentang kondisi pendidikan. Mungkin setelah pandemi ini akan banyak kursus-kursus online atau kampus yang mereka sudah melaksanakan kelas tapi menggunakan aplikasi. Bisa saja seperti Classroom atau Edmodo. Jadi nanti ke depannya kayaknya saya sementara berpikir dengan teman-teman, bisa jadi semua nanti itu kita tidak bisa dibatasi ruang lagi. Cuma yang bisa membatasi kita itu hanya jaringan internet. Kalau misalnya jaringan internet nggak ada, baru kita bisa terbatas. Itu yang kami sementara gagas dan teman-teman. Nah, sampai ke pertanyaan inti. Sudah efektif perkuliahan daring kita saat ini? Mungkin sebentar, saya akan coba, sebenarnya ini hanya pemantik untuk teman-teman, para guru, teman-teman mahasiswa, dan Civitas Akademika untuk persoalan ini bagaimana sih di tempat kalian dan bagaimana solusinya yang kalian rasakan. Kalau di tempat kami, saya akan paparkan sebentar ketika ada sesi tanya jawab, saya akan memperlihatkan bagaimana sih kondisi di kami perkuliahan daringnya. Kalau di Tadulaku sendiri karena memang sudah sudah pemanasan dari awal ya. Kami sudah hampir 2 tahun menggunakan sistem daring, dan memang mungkin bukan cuma di kami, beberapa universitas yang sudah lumayan maju, mereka juga sudah menggunakan SPADA, sistem pembelajaran daring dari kampusnya masing-masing. Cuman kalau misalnya tidak terlalu terbatas, ya mereka mungkin menggunakan konvensional juga. Nah, bagaimana harusnya kita menjalankan kondisi ini? Yang saya rumuskan ini ada 4. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi di sini sebenarnya saya lebih menekankan pada komunikasi antar siswa atau mahasiswa dengan dosen terkait jam pembelajarannya seperti apa. Nah, kalau yang kedua itu komunikasi itu yang menjadi persoalan juga selain sadar diri. Nah, yang kedua itu sadar diri. Nah, yang di sini sebenarnya yang paling jadi tuntutan itu tenaga pengajarnya. Sadar diri ini saya peruntukkan untuk tenaga pengajar. Karena kebanyakan tenaga pengajar menginginkan hal yang lebih, akhirnya tidak sadar akan kondisi. Apakah memang tempat kita nih, atau daerah kita itu ketika kita gunakan full pembelajaran daring, mampu tidak, baik itu jaringan atau mahasiswanya. Jangan sampai kita sudah mengambil standar yang tinggi,
ternyata dalam prosesnya itu tidak dapat berlangsung. Jadi kadang kita terlalu banyak memberikan tagihan-tagihan atau sistem yang lebih rumit, akhirnya teman-teman atau mahasiswa itu tidak dapat mengikuti proses pembelajarannya. Nah, yang ketiga itu masuk ke arah validasi. Nah, validasi di sini sama dengan yang tadi. Apakah memang setelah sadar diri itu, setelah cocok tidak, apalagi namanya pembelajaran yang kita gunakan itu dengan kondisi yang ada, dan bisa tidak mahasiswa atau siswa mengikuti pola yang kita berikan. Terakhir itu baru evaluasi. Jadi setelah semuanya berlangsung, kita sudah bisa melihat bagaimana sih prosesnya, terus kalau misalnya memang ini kita bisa perbaiki pada saat semester selanjutnya. Cuman kalau yang pengalaman di kampus asal kami itu dalam prosesnya kita gunakan satu standar. Misalnya ada standar nilai minimal ketika dia mengikuti proses. Kalau misalnya dia tidak mengikuti proses, walaupun misalnya ya contoh, dalam proses pertemuannya itu ada 14 kali pertemuan. Tapi mahasiswa hanya mengikuti mungkin 5 pertemuan dalam sistem jaringan. Bisa saja mereka sudah dapat mendapatkan nilai standar. Dan nilai standar itu yang diberikan langsung, kebijakan langsung ya, itu kebijakan langsung dari pihak universitas. Kalau di kami itu, di surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Pak Rektor, semua mahasiswa yang melaksanakan proses, mengikuti proses, minimal dia mengikuti proses. Mau satu pertemuan atau 2 pertemuan, asalkan alasannya itu jelas, itu mendapat nilai B, standar nilai B. Tapi kalau memang dalam prosesnya dia tidak pernah ikut absen, atau tidak pernah kita mengetahui bahwa dia menggunakan apa nih untuk ikut di dosennya. Misalnya sebelumnya itu kalau kami menggunakan 3 ya, ada LMS, ada WA, ada Zoom, dan saya tidak tahu apa satu lagi. Saya kebetulan tidak pernah menggunakan aplikasi itu, jadi saya tidak paparkan. Nah, kalau misalnya dalam prosesnya kita melaporkan ke pelaporan ke bagian akademik itu tentang prosesnya saja. Nah, lebih dari itu, yang saat ini yang sebenarnya apa sih yang kita harus lakukan dalam kondisi seperti ini, dalam jaringan, terus prosesnya. Yang pertama itu para pengajar atau mahasiswa harus merubah mindset-nya. Karena kalau kita begini terus, kita di rumah saja, terus tidak bisa ngapa-ngapain, otomatis kita harus mengupgrade diri kan. Mengupgrade, dan akhirnya kita harus merubah nih pikiran kita bahwa kapan ini pandemi ini berlalu, kapan ini sistemnya bisa nggak, apakah berakhir tidak ini. Nah, kalau itu kita harus merubah saja mindset-nya kita, bahwa semua prosesnya bisa kita jalani kok. Pasti ada jalan. Dan yang kedua itu kita harus upgrade skill. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan pembelajaran di perkuliahan, saat ini akses internet itu terbuka lebar. Pelatihan banyak kok di luar sana. Selain Anda mendapatkan ijazah di kampus, jangan lupa mengupgrade skill. Karena banyak sekali kok tutorial-tutorial itu di YouTube. Terus untuk memperkaya skill ya. Tapi untuk ininya ya tetap kita mengikuti proses perkuliahan seperti biasanya. Cuman kalau memang memerlukannya, kita bisa gunakan itu. Nah, yang ketiga itu kita tetap melangkah maju. Jadi jangan hanya tinggal di rumah, nggak ngapa-ngapain,
terus pandemi ini berlalu dan semuanya prosesnya juga berlalu. Jadi mungkin kalau saya bisa simpulkan, kalau masa-masa seperti ini, daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, mending kita ngupgrade semua skill yang bisa kita lakukan dalam jaringan. Jadi kalau dalam prosesnya, evaluasi yang kita bisa kembalikan, ya kembalikan ke diri pribadi. Dari pandemi ini, apa yang kita bisa lakukan. Mungkin sekian dari saya. Semoga kita selalu sehat dan tetap di rumah ya, supaya pandemi ini segera berlalu. Mungkin sekian dari saya, sedikit Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Mardi yang sudah menyampaikan tentang efektivitas perkuliahan daring. Beberapa catatan poin, beberapa poin yang bisa saya ambil dari apa yang disampaikan beliau. Pertama, bahwa efektivitas pembelajaran daring itu sangat tergantung sekali dengan sumber daya, kemudian fasilitas, infrastruktur, dan lain sebagainya. Tapi juga ditemukan kasus-kasus karena banyak sekali yang baru pertama kali menjalani proses perkuliahan atau pembelajaran daring, sehingga individu-individu baik yang mengajarkan maupun belajar sama-sama mengalami kegagapan. Bagaimana kemudian bisa mengefektifkan proses pembelajaran itu sehingga bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian juga di sini juga bukan hanya guru yang mengalami problematika, ternyata orang tua di rumah pun juga mengalami kendala yang sama. Walaupun secara pribadi saya berharap ketika orang tua tahu betapa beratnya melakukan proses pendidikan itu, orang tua kemudian memiliki empati yang lebih pasca COVID-19 kepada profesi guru. Ternyata mereka pun diserahkan anak-anaknya yang hanya satu bulan sudah pusing, bagaimana guru yang dengan kompetensi yang dimiliki harus memberikan pembelajaran selama mereka sekolah di studi gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang dicatat juga bahwa dalam proses pembelajaran daring ini banyak teknologi, baik itu yang gratis maupun berbayar. Kalau untuk Zoom sendiri, pengalaman mahasiswa itu satu mata untuk 100 menit itu kurang lebih hampir bisa 1 giga sendiri kuotanya. Kita bisa membayangkan kalau kemudian perkuliahan itu 12 kali perkuliahan itu bisa 12 giga. 12 giga itu bisa berapa ratus ribu biayanya yang bisa dikeluarkan mahasiswa. Itu untuk satu mata pelajaran. Belum lagi mata pelajaran lainnya. Tentu akan lebih banyak lagi. Nah, ada beberapa hal yang juga dicatat di sini bahwasanya dalam hal komunikasi daring itu beberapa hal yang penting. Pertama adalah kesadaran diri, yaitu kesadaran dari tenaga pengajarnya juga, kemudian validasinya dan evaluasinya. Bagaimana kemudian kita bisa mengevaluasi ini semua. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, karena dua pemateri sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada kita di pagi hari ini sebagai pematik, maka kita buka kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan tema bahasan kita di pagi hari ini. Mungkin dari Pak Cecep Rustandi terlebih dahulu. Silakan Bapak. Bagi yang lain mungkin bisa mencet, tulis chatnya biar kita baca nanti bisa untuk mengajukan pertanyaan. Sekarang Pak Cecep, kami persilakan Pak. Belum hidup. Ya, masih kasih. Belum ada suara Pak? Ada. Oh sudah. Iya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Dari kedua uraian tadi saya nilai cukup luar biasa ya materi yang disampaikan. Cuman di sini tadi saya sempat mencatat dari Pak Mardi Lestari tentang apa sih langkah kita sebagai pengajar itu harus ngapain gitu ya untuk istilahnya menghadapi cara pembelajaran dengan menggunakan media internet ini gitu ya, mengenai dari mulai rubah mindset, terus upgrade skill, terus move forward juga Pak. Kalau saya boleh gitu, karena yang saya hadapi adalah siswa, jadi mungkin tema yang akan saya berikan mungkin ke anak-anak adalah efektifkah pembelajaran mode daring bagi siswa-siswa SMP khususnya yang saya hadapi Pak. Kalau dari pertanyaan tadi, efektifkah pembelajaran mode daring? Saya pikir efektif dan tidak efektif gitu Pak ya, karena
berkaitan dengan masalah ini, di kalangan para guru pun ternyata masih banyak juga guru yang gaptek gitu ya. Contoh di lapangan, kita jauh-jauh di sekolah saya, untuk guru-guru yang punten yang mendekati masa purna bakti, Pak Moderator, ketika saya ada elemen pembelajaran yang harus dikaitkan dengan laptop, dia takut gitu. Gimana guru-guru yang muda aja, atau misalkan gimana Pak Cecep aja baiknya, karena saya tidak bisa menggunakan aplikasi laptop gitu ya. Nah, sementara di Pak Mardi saya sangat setuju sekali, guru itu harus bisa berubah mindset gitu ya. Jadi sudah saatnya sekarang istilahnya bagi para guru untuk istilahnya melek teknologi. Kalau misalkan mesti menggunakan cara yang dulu, kayaknya sudah ketinggalan banget, Pak. Apalagi sekarang yang kita hadapi sekarang adalah generasi milenial. Ya. Saya kebetulan yang saya sedang hadapi di sekolah ada anak-anak usia 14, 13, dan 12 tahun gitu ya. Dan ketika saya istilahnya bermasalah dengan HP, saya kasihkan kepada siswa mereka lebih pintar daripada saya gitu ya. Nah, kalau misalkan gurunya tidak merubah mindset, betul Pak, seperti yang tadi Bapak katakan, mungkin kita sudah ketinggalan. Nah, terus yang kedua, guru-guru juga sudah saatnya harus istilahnya mengupgrade skill, menggali kemampuan. Ketika anak-anak kita sudah paham dengan media sosial, gurunya pun mau tidak mau harus mengikuti juga gitu. Seperti yang sering saya lakukan. Kenapa saya sekarang mengikuti medsos anak-anak? Karena saya ingin tahu di dunia istilahnya apa yang sedang mereka bahas di dunia maya, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan gurunya tidak melakukan hal seperti itu, saya pikir pasti ketinggalan. Nah, terus yang ketiga tadi kata Pak Mardi, harus move forward, melangkah maju. Benar Pak, guru-guru sekarang harus istilahnya melangkah untuk maju. Karena kalau misalkan gurunya bertahan dengan metode mengajar yang cara lama, mungkin sama anak didik juga sudah nggak dianggap lagi. Itu cara dulu, kita sekarang sudah mulai ngajar dengan menggunakan PowerPoint dan sebagainya. Kalau guru masih menggunakan papan tulis dan kapur tulis, itu kayaknya sudah ketinggalan banget. Gitu. Dan malah saya pernah Pak, ketika saya membawa slide ke kelas, ketika selesai pembelajaran, si gurunya, si anak-anak bilang gini, lebih canggih guru BK ya daripada guru mata pelajaran. Emang kenapa? Kalau di guru mata, kalau si Bapak Pak ngajarnya kuliah banget. Kok kamu bilang kuliah? Iya Pak, masih menggunakan whiteboard, masih menggunakan spidol. Kami kan pinginnya tayangkan, nonton. Terus PowerPoint, Bapak istilahnya menayangkan PowerPoint, itu yang kami inginkan. Guru BK-nya lebih canggih ya daripada guru mata pelajaran. Itu kata anak-anak Pak di lapangan. Dan sehingga dari situ saya berpikir, sudah saatnya nih guru juga melek teknologi, guru juga harus bisa menggunakan perangkat, guru juga harus bisa membuat PowerPoint seperti yang mereka inginkan gitu. Bahkan ketika saya tidak masuk ke kelas, diganti oleh guru BK yang lain, si anak curhat ke saya lewat media WhatsApp. Pak, kenapa tadi nggak ke kelas saya? Kenapa diganti sama ibu? Memang kenapa? Kebetulan saat itu saya berhalangan untuk hadir ke kelas. Gitu. Akhirnya saya memandatkan guru BK yang lain. Karena kalau kebetulan di sekolah kami, Pak Moderator, untuk siswa kelas 8 ada jam ke kelas. Seminggu sekali itu kita ketemu dengan mereka di kelas. Gitu. Ketika saya berhalangan hadir, karena waktu itu sedang rapat di ruang guru, nah akhirnya saya menginstruksikan guru yang lain untuk istilahnya menghandle dulu kelas saya. Nah, setelah selesai pembelajaran, anak-anak komplain, Pak Cecep nggak mau, minggu depan pingin sama Pak Cecep lagi. Kenapa? Gurunya kutet, Pak. Gurunya kuper, nggak bisa pakai laptop, masih menggunakan whiteboard dan spidol gitu. Sedangkan mereka yang mereka inginkan pakai PowerPoint, pakai tayangan. Kalau Pak Cecep kan di kelas seperti itu Pak. Jadi layanan bimbingan konselingnya kena ke kami, katanya gitu. Iya Pak. Ya. Dari situ saya berpikir, ternyata anak-anak SMP sekarang jauh lebih modern dibanding dengan saya dulu. Waktu saya SMP dengan mereka itu jauh banget gitu Pak. Mungkin itu aja sharing pengalaman saya dengan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anggapan dari Pak Cecep Rustandi terkait pemaparan materi dari Pak Mardi tentang cara pembelajaran. Baik Ibu dan Bapak, di tempat kita kalau kita ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang diketikkan di kami. Pertama dari Pak Baharudin dari Parepare, ditujukan kepada
terkait problematika literasi, Pak Masnur ya mungkin ya ini, kepada Pak Masnur ya. Terkait problematika literasi digital, adakah cara untuk mengidentifikasi bahwa berita itu hoax atau tidak? Nah ini, agar tidak menyebarkan berita hoax di mana Undang-Undang ITE sudah menanti kalau kemudian, nah, mungkin Pak Masnur bisa, pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Masnur tentang literasi digital, mungkin bisa memberikan ini Pak, jawaban dari pertanyaan dari Pak Baharudin terkait mungkin kiat-kiat atau cara untuk mengidentifikasi bahwa berita ini asli atau palsu gitu, hoax atau tidak hoax. Silakan kepada Pak Masnur. Ya Pak, sebelum saya Ya, menjawab, dulu saya mau memberitahukan bahwa ketika kita menyebarkan berita hoax itu dikena undang-undang bisa sampai 6 tahun penjara atau bisa didenda sampai 1 miliar rupiah. Terkait dengan bagaimana mengidentifikasi ciri-ciri hoax itu sebenarnya sudah ada banyak bisa dilihat baik itu di internet ataupun di buku literatur sugestif dan heboh. Jadi biasanya kita langsung contoh Pak. Itu kita dapat WA itu misalkan Alfamart memberikan donasi untuk ke bantuan pulsa. Bantuan pulsa, termasuk pulsa internet 30 giga. Itu adalah salah satu bentuk hoax yang beredar di masyarakat. Ciri yang kedua itu adalah isi hoax itu kerap sekali mencatut nama-nama ilmuwan. Biasanya dia pajang nama ataupun foto-foto. Bisa juga lembaga internal. Itu adalah ciri yang kedua. Yang ketiga itu adalah beritanya itu terdengar mustahil. Biasanya kita dapat itu kebun binatang ada kemarin itu anak Pak Jokowi yang sementara hewan-hewan ya. Iya, lepaskan hewan, padahal itu adalah semua berita yang kemudian mustahil buat kita. Terus hoax yang ketiga, itu ciri-ciri yang ketiga itu adalah hoax tidak muncul di media massa. Jadi biasanya cuma muncul meskipun kita biasa dapat, tapi biasanya muncul itu di media sosial melewati WhatsApp, Line, Instagram dan segala macam karena mungkin proteksi yang dilakukan oleh Kominfo itu belum maksimal. Terus yang terakhir, kalimat hoaxnya itu banyak ditulis dengan huruf kapital dan tanda seru. Biasanya kita dapat itu terakhir ada kalimat terakhir itu tolong disebarkan. Itu adalah salah satu ciri hoax. Jadi ketika kita menyebarkan, teman-teman pun ikut terkena hoax itu sendiri. Nah, itu mungkin saja dari saya terkait dengan ciri-ciri untuk mengenali bagaimana hoax itu sendiri. Oh iya. Terima kasih kepada Pak Masnur yang telah memberikan jawaban. Tadi juga ada pertanyaan sama dengan Pak Putu juga menanyakan tentang indikator-indikator. Tapi sudah dijawab langsung oleh Pak Masnur ya. Bahwa memang ada ciri-ciri dari berita-berita yang hoax itu biasanya bombastis gitu ya. Karena itu menarik gitu untuk segera di-share. Apalagi kalau gratisan gitu ya. Dapat gratis langsung gitu. Kemarin langsung ya gratis ya. Iya, kemarin itu saya sempat juga dapat di WA itu bahwa ketika kita share dapat 30 giga. Padahal itu hoax juga. Terkait dengan pertanyaannya, saya mungkin bisa jawab langsung. Pertanyaannya oleh Ibu siapa nih? Putu Indra Kristiawan. Orang yang sebenarnya yang rentan terhadap hoax itu adalah orang yang kurang pendidikan. Jadi sebenarnya ada penelitian yang telah dilakukan bahwa ketika orang kurang memiliki pendidikan itu sangat rentan atau terdampak rentan terhadap hoax itu sendiri. Nah, namun kalau kondisi kita hari ini itu yang paling rentan itu adalah anak SMA. Jadi biasanya kalau dapat berita dia langsung share saja tanpa mengetahui sumbernya dari mana. Untuk mengukur kerentanan seseorang sebenarnya belum ada indikator yang valid, yang kredibel untuk mengatakan kapan orang itu terpapar atau rentan terhadap berita hoax itu sendiri. Karena saya juga belum dapat referensi bagaimana mengukur orang rentan
mengukur kerentanan seseorang terhadap penyebaran. Mungkin bisa nanti dijadikan penelitian terkait dengan kerentanan orang menerima berita hoax itu sendiri. Itu mungkin saja dari saya, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Masnur. Baik, mungkin ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan terkait dengan ini. Ya, silakan, ada Om Taitia. Om Taitia, ini namanya Om Taitia. Oke, baik. Silakan, Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin karena agak putus-putus jaringan saya agak ini. Bisa saya matikan saja dulu ya videonya supaya Ya. Ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan. Kemudian lanjut langsung saja mungkin terkait pembahasan kita hari ini. Yang menarik perhatian saya tadi terkait tentang pembelajaran daring ya. Ya, pembelajaran daring. Pembelajaran daring termasuk juga yang dibahas oleh Pak Masnur yaitu literasi digital. Saya ke pembelajaran daring dulu. Di sini saya tidak tahu, saya tiba-tiba mendapat seolah mendapat suatu bisikan bahwa mungkin pandemi ini menjadi sebuah katakanlah sebagai cara Tuhan atau cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran terkait situasi kondisi sosial budaya kita, terutama dalam dunia pendidikan itu sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena dari pengalaman melihat praktik-praktik pembelajaran yang ada sekarang itu, kebanyakan sekarang orang tua berperan dalam proses pembelajaran. Nah, ini seolah-olah kita diberi pesan bahwa memang sejatinya proses pembelajaran itu orang tua itu harus diikutkan, tidak hanya untuk proses pembelajaran itu bukan hanya di sekolah dilaksanakan. Sejatinya seperti itu, dan dari dulu memang sudah seperti itu, tapi dalam perkembangannya kebanyakan sekarang proses pembelajaran khususnya di pendidikan formal itu justru malah dibebankan semua kepada sekolah. Nah, dengan adanya pandemi ini ya seolah-olah hakikat dari proses pembelajaran itu diangkat, digali kembali. Nah, itu. Namun ada juga yang perlu saya komentari di sini terkait tentang kedua tema tadi. Nah, pembelajaran online seperti yang dipaparkan tadi oleh Pak, apalagi saya lupa namanya, Pak Mardi ya. Nah, ada cara-cara yang bisa dilakukan, yaitu upgrade skill dan lain-lain. Nah, tapi menurut saya ini kurang efektif. Kalau menurut saya sebenarnya kurang efektif. Kurang efektifnya di mana? Karena ini seolah-olah mengurangi hubungan emosional antara pendidik dan peserta didik. Sementara ini hubungan emosional ini sangat membantu juga dalam membentuk karakter peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembelajaran daring ini karena tidak menutup kemungkinan ini kedepannya ini akan dilaksanakan, pembelajaran daring ini akan dilaksanakan secara terus-menerus, bukan hanya di era pandemi ini. Nah, cuman saya ada masalah yang kedua, itu adalah pembelajaran daring dan termasuk juga literasi digital tadi itu seolah-olah sangat eksklusif sekali. Eksklusifnya di mana? Karena ini tidak bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Sementara ya dalam undang-undang pun diterangkan bahwa semua warga itu berhak mendapatkan ilmu, mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Sementara kalau ini mau diterapkan, itu rasanya sangat eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses itu. Hanya mereka yang bisa membeli gadget atau laptop, kemudian setelah itu harus beli kuota dan sebagainya, itu baru bisa sampai ke situ. Sementara kita ketahui bersama bahwa khusus di Indonesia itu masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa menjangkau itu. Jadi mungkin saya minta sedikit tanggapannya terkait pada para pembicara terkait
persoalan-persoalan ini. Karena ini persoalan yang sangat substansial menurut saya. Ini karena kembali lagi tadi yang persoalan yang kedua ini yang paling substansial ini karena tidak semua orang bisa menjangkaunya, sementara ya dikatakan bahwa pendidikan itu semua orang berhak mendapat pendidikan, pembelajaran atau ilmu. Saya kira itu mungkin. Ya. Saya terima kasih Pak. Terima kasih. Moderator. Ya baik, ada beberapa persoalan yang mungkin bisa dijawab oleh kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Pertama adalah tentang hubungan emosional yang terbangun dalam proses pembelajaran daring ini nanti seperti apa gitu ya. Dan yang kedua terkait dengan apakah kemudian daring ini tidak malah mengeklusifkan pendidikan di Indonesia, karena dengan pelajaran daring tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas yang dimiliki. Komentar terhadap pertanyaan atau pernyataan dari Pak namanya tapi Taiti ya, Pak Taiti ya. Pak Taiti. Silakan kepada Pak Mardi. Halo Pak Mardi. Oh ya mungkin Pak Mardi sedang dari Pak Mas Nur. Silakan Pak Mas Nur. Halo. Ayo Pak Mardi dulu ya, kayak jaringan saya juga. Ya, Pak Mas Nur. Bagus ya jaringan saya Pak. Untuk ada dua hal yang disampaikan, mungkin bisa memberikan respon. Pertama adalah bagaimana hubungan emosional terhadap proses pembelajaran daring. Terima kasih Pak. Saya dari tadi ngomong tapi ternyata di mute. Saya baru lihat Pak, soalnya. Oh iya ya. Silakan Pak Mas Nur. Ternyata nih. Pak Mardi nih, Pak. Mardi Pak. Oh Pak Mardi ya, silakan Pak Mardi. Iya, Pak Mardi. Iya Pak. Ya makasih Pak Amin. Saya tadi menanggapi yang pertama dulu Pak Cecep ya. Saya paham betul kondisi guru-guru saat ini. Banyak yang langsungnya, tapi kenapa saya buat tadi langsung soal upgrade diri itu, karena kita semua tahu bahwa kita itu seakan ditampar. Kita itu seakan ditampar nih saat ini nih. Jadi banyak guru-guru yang ternyata mereka tidak paham teknologi. Jadi malah lebih lebih cerdas siswanya. Bahkan saya mohon maaf ya, ada anak SD saja itu yang mungkin lebih paham mengoperasionalkan gawai daripada tenaga pengajar kita yang saat ini. Jadi ya itu seakan-akan sisi negatif juga sih pembelajaran daring ini untuk ini. Tapi setidaknya kenapa saya menuliskan di situ ya, kita harus rubah mindset. Karena betul sekali guru-guru saat ini juga untuk apa coba mereka diberikan fasilitas sertifikasi ketika mereka tidak ingin mengupgrade kemampuan dirinya. Jadi menurut saya mungkin ke arah situ. Jadi janganlah tetap mengungkung diri tapi tidak melihat kondisi yang ada di luar. Nah, kalau untuk pertanyaan yang Pak Taiti tadi ya, minta maaf Pak, saya nggak tahu namanya, jadi saya langsung saja. Dalam satu segi, saya ingat bukunya Ferrer yang sering saya baca waktu awal-awal kuliah S2 itu, tentang politik pendidikan. Kayaknya masa saat ini itu sudah masuk ke politik pendidikan. Jadi ini menurut pendapat saya sendiri. Jadi kalau kita lihat kondisinya, hanya masyarakat yang kaum menengah ke atas yang akan mendapat pendidikan kalau model seperti ini terus yang dijalankan. Karena saya sadari beberapa mahasiswa saya ketika mereka saya mencari ketika mereka tidak ada dalam jaringan saya. Mana nih si ini? Kebetulan ada tetangganya yang langsung bilang, Pak, teman saya itu dia tidak punya handphone, Pak.
ada sih handphonenya Pak, tapi bukan Android. Jadi saya biasa, oh ya udah, kebijakannya itu tergantung dari komunikasi antar guru dan mahasiswa atau murid kita. Kalau misalnya kondisi ini berlarut-larut, ya sharing antar teman. Saya memberikan kebijakan ke mahasiswa saya yang memang tidak punya gawai itu untuk mencari teman-teman yang di lingkupnya, walaupun ya memang tidak boleh berkumpul, cuma kan kita mengikuti saran yang PSBB yang tidak boleh lewat dari 5 orang. Jadi teman-teman atau mahasiswa saya itu, saya menyarankan untuk yang tidak punya gawai itu mendekat atau mencari temannya yang punya gawai dan ikut untuk perkuliahan saya dengan menggunakan akunnya. Jadi tetap ikut berpartisipasi. Tapi kalau misalnya saya nyambung ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Taiti tadi, apakah saya sih menangkap juga sih dari kemarin ini menjadi topik-topik hangat, bahkan sampai saat Ruang Guru ditunjuk sebagai provider penyedia jasa Ruang Guru, Gojek dan kawan-kawannya itu, kita sudah langsung bukan pakar sih sebenarnya, teman-teman pengeritik kebijakan pendidikan berpikir bahwa ya nanti ini ujung-ujungnya semua mengarah ke komersialisasi pendidikan. Tapi ya kita mau tidak mau, kita akan melewati itu. Untuk menjadi negara bangsa yang maju, kita akan melewati sistem di mana kita akan mungkin mendobrak kebijakan kapital dan bisa lead dalam tataran mandiri berpendidikan. Tapi ya kita tidak bisa, kalau untuk solusi cerdasnya, kita belum dapat solusi. Nggak mungkin kan pemerintah yang kita suruh untuk tolong belikan semua gawai ini siswa-siswa kita atau mahasiswa kita. Tapi untuk kebijakan pemberian kuota data, kampus saat ini itu, beberapa kampus yang saya tahu, termasuk kampus di tempat kami, itu memberikan potongan UKT untuk pembelian pulsa paket data selama pandemi ini berlangsung. Tapi ya memang sih tidak sesuai dengan nominal ini kalau misalnya tidak dijalankan secara ini. Kalau kita ingin maksimalkan kondisi ini, itu mungkin yang diberikan itu tidak seberapa. Karena memang betul penggunaan dalam jaringan itu membutuhkan banyak sekali kapasitas data. Contoh saya saat ini, saya sedang mengajar, seandainya saya tidak dibantu oleh WiFi, itu mungkin saya akan ngos-ngosan kalau misalnya menggunakan paket data pribadi. Nah, itu semisal saja. Tapi ya kalau dipikir kembali, memang sih ya semuanya itu baik konvensional atau dalam jaringan, itu mata sisi pisaunya itu sama sih sebenarnya. Kalau misalnya kita tetap di konvensional, tidak ada semua unsurnya dapat ya, cuman dalam artian teknologinya kita tidak, mungkin bisa sih kita sisipkan sedikit, tapi tidak semutakhir saat ini, se-eksklusif saat ini. Tapi kalau dalam segi daring, kemarin itu memang kita perbincangkan tentang itu. Mungkin Pak Cecep juga itu sudah ikut. Saya ada kegiatan dengan beberapa orang, saya lihat saya ikut juga Pak Cecep kayaknya. Nah, di proses yang menyentuh ke arah emosional guru, pengajar dengan peserta didik. Jadi mungkin itu yang hilang, substansi itu yang hilang. Tapi ya dalam prosesnya kita mau apa dalam masa-masa pandemi seperti ini. Itu yang mungkin saya bisa pastikan. Tapi kalau untuk solusi cerdas untuk pemerataan pendidikan sih kayaknya
undang-undang sistem pendidikan nasional yang harus perlu diubah. Kayaknya ya. Kalau misalnya kalau berlarut-larut seperti ini, karena yang kita tahu kan semuanya itu ditanggung oleh pemerintah. Mungkin sekian dari saya, tapi ini hanya menjadi konsumsi kita para pendidik. Semoga bisa merenungkan kembali bagaimana sih kondisi pendidikan kita saat ini nih. Kalau misalnya tetap begini, ya kita harus kreatif, inovatif untuk lebih menyederhanakan dalam jaringan itu. Mungkin sekian dari saya, Pak Moderator. Mungkin ada lagi. Terima kasih pada Pak Mardi. Mungkin Pak Masnur Saya bisa mungkin menambahkan untuk ini pertanyaan tadi. Ya, saya mungkin coba menambahkan bahwa terkait dengan humanisasi pendidikan ini, sebenarnya saya sepakat, itu termasuk analisa saya bahwa ketika ini berlarut-larut, kemudian pembelajaran daring kemudian dilaksanakan setelah pasca pandemi ini, itu bisa jadi itu tadi ya apa yang disampaikan Pak Mardi bahwa ya terjadinya komersialisasi pendidikan. Jadi orang yang tidak mampu pun akan tidak mampu lagi sekolah. Karena ya mereka harus beli kuota, kemudian harus ada HP dan sebagainya. Jadi orang yang berduit atau orang yang mampu hanya yang mampulah yang bisa mendapatkan pendidikan itu sendiri. Ya terkait dengan ini tadi ya, pertemuan hilangnya hubungan antara siswa dengan guru itu, saya pikir memang sewajarnya pada saat ini itu tidak bisa dipungkiri lagi, karena saya misalkan, apalagi saya kebetulan di Pinrang Pak, saya punya mahasiswa itu di Nrekang. Di Nrekang itu letak geografisnya itu luar biasa Pak, hampir sama dengan Bandung. Bandung itu pegunungan. Jadi kalau mau ketemu Pak, luar biasa perjuangan. Mungkin dari kampus itu bisa sampai 3 jam. Jadi apa ya? Mungkin itu salah satunya yang menjadi kendala mahasiswa saat ini. Mungkin Bapak Ibu itu khususnya di Makassar itu pernah lihat konten berita bahwa mahasiswa itu rela mencari jaringan di gunung Pak, sampai mereka dirahasia. Itu salah satu akibat dari dirahasia Pak. Dirahasia. Saya berharap bukan mahasiswa saya. Karena ternyata dari kampus lain, saya bukan tidak lain, tapi itu kita keprihatinan kita terhadap pendidikan hari ini, karena ya ketika infrastruktur tidak dibangun dengan baik, akibatnya seperti itu. Mereka rela, bahkan ada yang di sawah pun siswa SD itu, sempat ada yang saya lihat baca di berita itu, siswa SD ketika ingin mengirim tugasnya ke guru-guru itu, mereka rela itu berbaris di jalanan untuk mendapatkan signal, kemudian mengirimnya kepada guru itu sendiri. Atau mungkin saja dari tambahan dari saya Pak. Baik, terima kasih pada Pak Masnur yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Om Taiti tadi. Baik, mungkin ada lagi yang mau mengajukan, Pak Suherman. Adakah yang mau ditanyakan? Pak Suherman. Baik, kalau itu silakan pada. Baik, silakan siapa yang mau, silakan pada Bapak Ibu yang masih mau mengajukan pertanyaan terkait diskusi kita pagi hari ini atau berbagi pengalaman terkait dengan literasi digital dan pembelajaran learning kita di pagi hari ini. Silakan, kami masih membuka ruang tanya jawab pada kita di kesempatan pagi hari ini. Kalau memang kesulitan mungkin bisa di-chatkan saja pertanyaan-pertanyaannya. Kalau dilihat dari jawaban-jawaban tadi memang tidak dapat dipungkiri bahwa kemudian sumber daya yang dimiliki di Indonesia memang masih terbatas. Mungkin suatu saat kalau pemerintah ingin mengefektifkan daring ini, pemerintah harus membuat semacam regulasi ya. Bagaimana kemudian kuota dan sebagainya ditanggung oleh penyedia pendidikan seperti itu, sehingga kemudian para didik tidak mengalami kesulitan.
Oke, silakan kepada Ibu dan Bapak kalau masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan pada kesempatan ini. Silakan. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Nita Fitria dari Oke, Prinsewu, saya Lampung. Nita Fitria dari Universitas Muhammadiyah Prinsewu, Lampung. Sekedar sharing, kebetulan temanya ya sedikit hampir sama dengan yang akan saya sampaikan besok. Terkait perkuliahan daring. Bentar ya, Nak. Maaf, ada gangguan sedikit. Oke, terkait perkuliahan daring, ketika ditanya sudah efektifkah perkuliahan daring pada masa pandemik, maka saya bisa memberikan jawaban saya tidak efektif, Pak. Tidak efektif. Mungkin 60% efektivitas itu hanya menyentuh angka 60%. Karena kalau kita mau idealis misalnya, pada masa ini mahasiswa kita banyak dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Artinya nggak semuanya akses internet itu mudah. Ataupun mereka ada jaringannya full, tapi kuotanya yang seperti yang dikatakan tadi, kuotanya tidak bisa. Atau yang menggunakan wifi pun, seperti saya sudah beberapa hari ini terpaksa harus membeli kuota sendiri karena tidak tahu kenapa wifi-nya sering gangguan. Jadi apa saja ketidakefektifan dari kuliah daring ini? Oke, saya nonaktifkan dulu videonya ya. Tidak masalah. Ya. Oke. Saya menemukan beberapa hal ketika bicara efektif tidak efektif. Artinya ketika saya melakukan kuliah daring dengan mahasiswa, itu mungkin pertama-tama ketika saya harus menunggu full kehadiran mahasiswa dulu, ketika kita janjian jam 9, oke jam 9 kita tunggu. Saya tunggu sampai kehadiran itu mencapai minimal 80%. Oke, dari awal mungkin 30 atau 40 mahasiswa hadir. Tapi di tengah jalan itu connect-disconnect itu sering terjadi gitu, sering terjadi connect-disconnect. Bahkan ketika kita melakukan mata kuliah praktek, artinya mereka dialog yang dialog yang intens gitu antar mahasiswa, itu tidak bisa dilakukan secara maksimal karena yang satu connect-disconnect jaringan atau audionya pun kadang bermasalah gitu. Maka terpaksa saya harus mixkan dengan media yang lain, artinya tidak hanya video conference tetapi juga dengan aplikasi yang lain. Yang saat ini menurut saya yang mendukung perkuliahan saya ya WA Group yang gampang digunakan dan dekat dengan kita gitu. Artinya kadang kami hanya mengirimkan voice note, pesan suara gitu, atau video-video pendek yang ukuran size ininya kecil gitu. Karena kalau sudah besar dia tidak bisa dikirim ke WA ya. Ke WA itu sendiri. Nah, maka ketika bicara efektif tidak efektif, setiap model daring seperti ini. Maka ketika saya baca-baca, ada pemerintah pada tahun 2019 itu mengeluarkan panduan blended learning, artinya perpaduan antara kuliah kita tatap muka face to face dengan kita kuliah online. Kuliah online ini tidak bisa dipungkiri juga karena mendukung kita sebagai insan di pendidikan, selain sebagai media dan juga
fasilitator kita. Fasilitator dalam artian kita butuh apa saat ini internet menyediakan gitu. Kita butuh materi, kita butuh tutorial, mereka menyediakan dan bisa menyambungkan menyambungkan apa yang akan kita sampaikan sebagai jembatan kita menyambungkan apa yang kita sampaikan ke siswa. Mungkin itu tanggapan dari saya, Mas Amin. Ya, terima kasih pada masa pandemi ini. Bu Nitya, Mbak Nitya Fitria dari Pringsewu Lampung yang telah berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran daring, bahwa bukan hanya peserta didik, ternyata juga kita sebagai pendidik juga mengalami kendala. Selanjutnya ada Mbak Marlen Anggela. Halo, selamat pagi Mbak Marlen. Mungkin bisa berbagi pengalaman, sharing terkait dengan proses pembelajaran daring di Jepang seperti apa? Apakah juga mengalami kendala atau seperti apa kondisinya? Baik. Silakan, pada Mbak Marlen. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, kebetulan saya dosen di Staken Kupang, sekarang sudah alih status menjadi Institut Agama Kristen Kupang, Negeri Kupang. Ya, proses kami yang terjadi adalah kalau mau dikatakan secara jujur bahwa memang dengan adanya masa pandemik ini, kami para dosen juga belajar melek teknologi. Ya, banyak sekali yang aplikasi yang kami pelajari dan kami terapkan, lalu kami ibaratnya validasi mana yang bisa kami pakai dan mana yang tidak. Dan saya punya pengalaman sama seperti Ibu Nita, ya, bahwa WA grup untuk saat ini menjadi alternatif yang cukup baik untuk saya terapkan dengan mahasiswa saya, di mana dengan WA grup membolehkan kita untuk mahasiswa kita juga bisa mengaksesnya tanpa mengeluarkan paket data yang lumayan. Karena mahasiswa kami juga tidak semuanya berasal dari atau mampu, ya. Sehingga ini sangat-sangat membantu kami, dan bagi saya sangat setuju dengan tadi pernyataan salah satu narasumber ya, yang menyatakan bahwa sebagai pendidik kita harus bisa kreatif dan inovatif untuk menyederhanakan pendidikan daring. Karena tujuan pendidikan kita sebenarnya bukan untuk bukan untuk mencoba segala hal, tetapi bagaimana kita bisa mengefektifkannya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Marlen Anggela yang telah menyampaikan sharingnya, berbagi pengalamannya terkait proses ini. Kemudian ada juga di sini Saudara Topik. Halo Saudara Topik. Halo. Halo Mas Topik. Ada Mas Topik di sini? Dari Enrekang. Halo. Ya. Bisa masuk? Mas Topik dari mahasiswa UMN Rekang? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Topik yang mau menyampaikan pertanyaan atau berbagi pengalaman sebagai mahasiswa yang belajar melalui daring di daerah Enrekang seperti apa, seperti itu. Sehingga kemudian mungkin di sini ada pengambil kebijakan atau ada dosennya nanti menyampaikan seperti apa kendala yang dihadapi oleh mahasiswa. Silakan kepada Mas Topik. Ya, terima kasih pada moderator. Saya cuma mau minta solusi kepada Bapak Ibu ya. Kan posisi ini seperti kami nih, posisi mahasiswa yang terantau, yang dengan uang bulanan itu yang pas-pasan, sedangkan untuk daring ini kebutuhan internet itu melunjak. Ya, sedangkan kita untuk meyakinkan orang tua itu agak susah, Pak. Karena kan kita nggak hidup sama orang tua. Jadi bagaimana solusinya kita meyakinkan orang tua supaya uang bulanan itu ditambah begitu. Ya, sekian mungkin minta penjelasannya atau solusinya. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari mahasiswa Mas Topik yang sudah menanyakan solusi atau kiat-kiat meyakinkan orang tua agar orang tua itu menambah
uang bulanan terkait melonjaknya kuota. Mungkin bisa dijawab dari Pak Mas Nur dari Nrekang, nih, seperti apa seperti itu. Apa ya? Saya juga apa ya? Sebenarnya bukan hanya topik yang mengalami kendala itu. Ada beberapa juga sebenarnya mahasiswa saya. Jadi ketika saya memakai platform Google Classroom, bahkan di kampus kami itu pakai LMS, yang membutuhkan mungkin kuota yang banyak, sehingga ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa bergabung di proses perkuliahan ini. Kalau solusi yang bisa saya tawarkan itu adalah, kalau Taufik ini masih di Inrek, apa ya, masih di kos-kosan, dan kemudian masih berharap kiriman dari orang tua untuk meyakinkan bahwa harus ada tambahan bulanan, mungkin bisa jadi ada kebijakan kampus yang kemudian sebenarnya sudah ada Pak, sudah ada kebijakan kampus yang meringankan terkait dengan ini, namun mungkin belum diketahui oleh Taufik ini. Tapi kalau untuk meyakinkan orang tua, saya pikir bisa langsung dipertemukan langsung atau dikasih komunikasi dengan salah satu dosennya untuk meyakinkan bahwa perkuliahan di masa pandemi ini itu sudah menggunakan teknologi. Salah satunya ya bisa pakai HP itu sendiri, karena kalau biasanya Pak, kalau mahasiswa itu mungkin bisa dipahami. Yeah. Jadi itu mungkin dari saya. Pak Amin, ya. Saya izin. Begini Pak, saya mau sedikit menanggapi soal yang Taufik. Ya. Mungkin saya kasih solusi cerdas. Iya. Bagaimana? Untuk Taufik. Kalau saran saya gini, undang orang tua datang ke kosan, terus perlihatkan proses belajar mengajar daring kepada orang tua. Bahwa saat ini Pak, Ibu, saya sudah tidak di kampus lagi belajarnya. Kita sudah menggunakan jaringan. Jadi kalau misalnya saya tidak punya kuota, ini kita selain ada dana dari kampus untuk meyakinkan orang tua itu tidak bisa kita berikan pemahaman dalam artian hanya sekedar diskusi. Kita harus memberikan wujud nyata sebenarnya apa sih bedanya kamu yang kuliah di kampus dengan kuliah di rumah, apa bedanya? Jadi harus kasih lihat itu orang tua. Ini nih perkuliahannya kita sekarang kayak begini Pak. Mak. Jadi sudah diganti itu, tidak ada lagi orang di kampus, datang di kampus, sudah pakai internet. Kayak begitu. Ya. Jadi kalau misalnya itu ada sedikit solusi cerdas ya, karena memang sih dalam situasi seperti ini semua orang harus diyakinkan tentang kondisi. Tapi ya untuk ininya kita harus menggunakan keterampilan komunikasi secara langsung supaya apa yang kita sampaikan itu sebenarnya bisa mereka pahami. Seperti itu. Ya. Ya, dari tadi sih saya dari tadi sebenarnya menunggu pertanyaan seperti ini nih. Bahwa kondisinya seperti apa dan yang seperti apa. Tapi kalau misalnya untuk solusi selain untuk yang pemateri satu siapa Pak? Mas Nur, Pak. Pak Mas Nur. Kalau saran saya Pak, kurangi Pak LMS Pak. Itu parah banget kuotanya, serius. Iya, Pak. Saya gunakan itu luar biasa kuotanya, Pak. Ya. Jadi mending kita combine antara WA dengan Classroom. Ya. Jadi kalau misalnya tugas, tetap cek Classroom, tapi kalau untuk absensi kehadiran dan sebagainya, itu kita pakai WA. Grup WA yang seperti Ibu Nur tadi. Jadi selama saya saat ini sudah hampir 2 tahun saya menggunakan model daring. Yang teman-teman di Tadulako itu banyak yang menggunakan daring dan sudah banyak aplikasi yang kita coba untuk meminimalisir keluhan mahasiswa tentang
proses perkuliahan daring, tapi sejauh ini saya pribadi dan mungkin teman-teman di Tadulako itu kita ngambil satu titik di mana kayaknya yang paling murah itu penggunaannya pakai grup WA, kelas WA ya. WA, dan untuk penyampaian dan pengumpulan tugasnya itu kita menggunakan Classroom. Ya. Jadi mereka sesekali saja. Ya, terima kasih atas saran dari dua pemateri kita, Pak Mastur dan Pak Mardi, terkait dengan problematika yang dihadapi saudara Topik. Kalau di kita sebagai berbagi pengalaman saja, karena dosen wali itu juga punya grup orang tua ya, kalau di kampus. Betul. Bahwa akhirnya yang menyampaikan kepada orang tua itu bukan mahasiswanya, tapi dosen wali itu yang menyampaikan problematika di grup orang tua, sehingga orang tua bisa memahami kondisi yang ada. Mungkin Mas Topik bisa minta tolong, kalaupun pendekatannya mau dipilih yang mana, mau menghubungi orang tua atau Pak Mardi tadi bisa, tapi yang bicara betul bukan kita, tapi dosen malah lebih diterima oleh orang tua ya, lebih diyakinkan oleh orang tua gitu. Begitu Mas Topik ya. Dan nanti mungkin bisa dibagi ke teman-teman lain yang punya kendala sama dengan Mas Topik gitu ya. Ya, karena memang seperti itu kondisinya gitu ya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, silakan ada lagi yang mau menyampaikan berpendapat dalam konteks ini, dalam pagi ini adalah Bapak Frederikson Victorianto. Pak Vito, Pak Victorio. Selamat pagi Pak Victorio. Halo, selamat pagi, Pak. Ya, Pak Prediksen Victorio. Selamat pagi, Bapak. Silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaan ataupun berpendapat atau berbagi pengalaman terkait kondisi kita di proses pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak. Iya, Pak. Terima kasih. Memang ini satu hal masalah. Namun ini ada min dan plusnya. Plusnya adalah ya ini saya kasih pendapat bahwa yang tadi sudah disampaikan bahwa saya sebagai seorang dosen ini satu sisi kita dituntut dan berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini, berusaha menyesuaikan teknologi yang belum tahu tentang teknologi, harus bisa terutama untuk mahasiswa ya bisa menggunakan pembelajaran lewat lewat internet daring, dan namun yang menjadi kesulitan adalah mahasiswa itu sering mengeluh karena ya seperti itu yang kita hadapi, bahwa sebagai dosen, sebagai guru mengeluh itu oleh mahasiswa itu kadang kita yang juga jengkel, tapi kita harus mindfulness, menyadari bahwa keadaan seperti ini kita harus lebih punya ketenangan, kesabaran, lalu toleransi itu untuk melihat keadaan seperti ini, tidak memaksa mahasiswa untuk harus mengikuti kuliah lewat Classroom. Kalau saya menggunakan WA, dan ya seperti itu keadaan mahasiswa karena mengeluh pakai data, sehingga ya menggunakan WA, lalu kehadirannya mereka saya hanya bisa memantau dengan cara mereka memberikan voice note untuk kehadiran mereka, seperti itu Pak. Jadi kalau saya mau memaksa untuk harus seperti kelas internasional, susah gitu untuk saya. Ya, karena kalau mau lihat dari yang lain itu kelas internasional itu bagus karena sudah ada, sudah disetting begitu bagus fasilitasnya, muridnya juga keadaan mereka sudah bagus lah gitu. Ketika mendaftar kampus internasional semua sudah memiliki fasilitas, biaya yang sangat cukup, walaupun dengan pandemi begini mereka bisa menyesuaikan diri. Itu pendapat saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih pada Pak Victorianto yang sudah berbagi pengalamannya terkait dengan pembelajaran ini. Kita masih ada lagi apa yang mau bertanya? Kita masih ada waktu cukup untuk bertanya, masih ada waktu berapa puluh menit lagi. Silakan pada Ibu dan Bapak mau bertanya ataupun berbagi pengalaman terkait dengan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Eni Lubis, Pak. Eni Lubis. Ya? Eni Lubis. Dari Pak ya, Pak Bu Eni Lubis ya. Ya, ini Bu Eni Lubis. Halo. Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Bu Eni? Ada Bu Eni Lubis? Silakan Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman terkait dinamika kita yang kita diskusikan di pagi hari ini. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang disampaikan tadi mengenai perkuliahan daring ya, bagaimana meyakinkan orang tua untuk menambah kuota. Ya. Saya pikir ini kalau orang tuanya percaya dengan anak, saya pikir orang tua akan memberikan. Cuma kadang-kadang kita juga perlu mengetahui kondisi keuangan orang tua. Saat ini memang kondisi keuangan rata-rata mengalami masalah. Jadi mungkin sebagai anak, sebagai mahasiswa kita juga perlu kreatif. Dengan menggunakan kuota, kita juga barangkali bisa berkegiatan online. Misalnya jualan online, sehingga ada pemasukan juga, sehingga kuota itu balik lagi untuk membeli kuota. Saya pikir gitu. Supaya mahasiswa menjadi lebih aktif di luar dari jam pembelajarannya. Misal membuat konten-konten kreatif, dimasukkan ke YouTube, nanti ada subscribe dan macam-macam, mungkin itu bisa menambah penghasilan. Mungkin itu bagi saya, supaya dengan adanya kasus ini, kita juga semakin kreatif. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan yang telah diberikan Ibu Eni Lubis pada kesempatan ini. Selanjutnya silakan ada Ibu Salamia. Assalamualaikum Bu Salamia. Assalamualaikum Bu Salamia. Bu Salamia ini, silakan Ibu untuk berbagi sharing terkait tunjangan psikologi kepribadian terhadap ini semua dan bagaimana membangun hubungan baik dengan orang tua. Seperti itu Bu ya? Oh, baik Pak, terima kasih. Menjalin hubungan dengan orang tua memang sekarang dituntut dari beberapa hari ini. Saya memang ini nyambi-nyambi Pak, karena juga banyak kegiatan yang harus dikerjakan gitu kan. Bagi saya untuk menanggapi pandemi yang kita ini kan harus siap nggak siap, harus siap gitu ya Pak. Jadi orang tua itu kemarin saya setuju untuk dikasih edukasi, dikasih informasi untuk bagaimana menghadapi. Jadi selain kita dengan mahasiswa atau siswanya, tapi orang tua juga perlu dikasih seperti itu. Jadi bisa memberikan informasi gitu Pak, edukasi kepada orang tua. Bisa melalui grup WA yang tadi juga banyak disampaikan yang lebih efektif. Itu Pak. Maaf Pak, ini tiba-tiba jadi saya kurang siap. Ada kegiatan lain soalnya Pak. Lagi sih ngomong ini tadi karena saya juga lagi penelitian ini. Nanti. Maaf ya Pak, itu yang mungkin bisa saya ini kan. Ya, terima kasih pada Bu Salamiah yang sudah berbagi tips terkait dengan ini semua. Mungkin masih ada Bapak dan Ibu? Masih ada tambahan atau tidak? Tidak ya, saya rasa sudah selesai. Artinya sudah tidak ada lagi mau nambah. Kalau mau masih ada waktu sebentar. Baik, saya rasa cukup ya. Kalau memang sudah tidak ini, sebenarnya masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Silakan pada Ibu yang mungkin masih mau berbagi pengalaman ataupun berdiskusi terkait dengan ini pemateri. Silakan, mungkin pemateri ada pengantar sedikit sebelum ini juga namanya kita mengakhiri ini, mungkin ada kata-kata yang mungkin ingin disampaikan. Saya sedikit Pak. Ya, silakan Pak Mardi. Iya, karena terkait dengan kondisi saat ini, saya sih mau menekankan cuma satu. Kalau kita semua ingin pandemi ini berlalu, ya kita harus ikut anjuran pemerintah. Minimal kurangi keluar rumah. Minimal ya kurangi keluar rumah. Dan satu lagi, untuk pembelajaran daring. Pokoknya
dimanapun mahasiswa, dimanapun siswa kita, saya ikut kata-katanya Ki Hajar Dewantara nih. Dimanapun mahasiswa kita, dimanapun siswa kita, semua tempat itu adalah tempat belajar. Jadi kalau bisa disederhanakan proses pembelajarannya, mungkin akan lebih baik dalam jaringan itu. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan semoga pandemi ini segera berlalu. Ya, amin. Terima amin, kasih. amin. Terima kasih pada Pak Mardi Lestari yang sudah menyampaikan kata-katanya di ujung sesi. Mungkin Pak Mas Nur ada juga yang mau disampaikan atau tidak? Iya Pak, terima kasih. Silakan. Kalau saya seperti ini, bijaklah dalam memilih informasi, jangan sampai terbawa hoax. Kemudian itu mungkin saja dari saya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Amin, dan amin, kita amin. bisa berkumpul kembali. Amin, amin, amin. Baik keluarga maupun mahasiswa. Ya, baik. Ya, terima kasih pada Mas Nur. Seperti biasa, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri diskusi kita di pagi hari ini, mari kita bergaya sebentar karena kita akan foto. Tapi mohon untuk dinonaktifkan suaranya. Baik. Ini sudah siap semua. Oke, sudah siap. Yang moto mana yang moto ini? Baik. Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus. Siap, siap. Pak, siap. Di komando Pak Agus. Ya, baik Bapak Ibu. Bis ya, bis. 1, 2, bis. Oke, siap. Baik, Ibu Bapak yang saya Slide hormati. kedua, Pak. Slide kedua. Kedua, oke, kedua. Bebas ya. Bentar, Pak. Sebentar. Saya ini. Oke, slide kedua. Please ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, makasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Saya Amin Wahyudi dari Universitas Ahmad Dahlan, moderator pada kesempatan pagi hari ini. Saja mengucapkan permohonan maaf apabila dalam menjalankan tugas ataupun dalam menjalin sesi dari diskusi kita ini ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun kurang tepat. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak yang mau berdiskusi, berbagi pengalaman terhadap problematika yang sedang kita hadapi seperti saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat kebaikan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan.